Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salah satu kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita melakukan ibadah kepada Allah, menjalankan sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, amal soleh, sedekah, zakat, kita pun diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ad-du'a mukhul ibadah, doa merupakan sumbernya dari ibadah. Yang kedua, ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya orang mukmin. Apakah akan dikabulkan setiap doa kita? Tentu dan pasti. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka astajib lakum, aku akan mengkabulkan setiap doa-doa kalian. Bahkan diberikan sebuah penguatan oleh Rasul, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin bahwasannya doa kalian akan dan pasti dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak doa, ada salah satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasul selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Muslim. Kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, pertama min ilmin la yanfa', meminta kepada Engkau ya Allah supaya saya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu sedikit, walaupun sedikit tapi termanfaatkan, teramalkan. Celakanya kepada mereka orang-orang yang diberikan ilmu tapi sayang tidak bermanfaat. Asyadun nas indallah yaumal qiyamah azaban alimun lam yanfa'hu bi'ilmih, rawahu Tirmidzi. Paling siksaan yang sangat amat pedih pada hari kiamat nanti, yaitu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berilmu tapi sayangnya lam yanfa'hu bi'ilmih, sayangnya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ada dua orang yang akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di antara orang yang akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama orang-orang beriman, yang kedua yaitu mereka yang diberikan ilmu. Orang yang diberikan ilmu, yaitu ilmunya digunakan dengan manfaat. Oleh karena itu kita berdoa supaya kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu wa min qalbin la yakhsha
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau supaya dijauhkan, supaya dihindarkan dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk. Hati yang tidak pernah merasa khusyuk, yaitu mereka yang tidak pernah fokus. Ibadah tidak fokus, berusaha tidak fokus, berdoa pun tidak fokus. Padahal di dalam sebuah doa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang berada di dalam sebuah bacaan sholat itu adalah sebuah doa yang mana setiap permulaan sholat sampai terakhir sholat itu adalah merupakan sebuah doa yang betul-betul dibaca dengan khusyuk. Kita sangatlah rugi ketika hati kita tidak pernah merasa khusyuk. Oleh karena itu, wa min qalbin la yakhsha, mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari hati kita yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau supaya dijauhkan dari doa yang tidak pernah bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Doa yang tidak pernah dikabul, doa yang tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang keempat, kita berlindung kepada Allah wa min nafsin la tashba. Ya Allah, semoga jauhkanlah aku dari diri yang tidak pernah merasa puas. Seperti apa diri yang tidak pernah merasa puas? Yaitu mereka yang ketika diberikan karunia, kenikmatan, kudrah, kelebihan oleh Allah, orang tersebut tidak pernah merasa bersyukur. Padahal semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita ingin mencoba menghitung itu nikmat, yakinlah nikmat kita tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka la tuhsuha, yakin nikmat tersebut tidak akan pernah terhitung. Allah sudah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur kepada aku. Padahal jaminan Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur akan kenikmatan yang diberikan olehku, maka la azidannakum, nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi kalau kalian malah justru kufur akan nikmat atau terhadap nikmat yang telah diberikan olehku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguhnya, tunggulah, sungguhnya siksaku sangatlah amat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan 4 yang terkandung di dalam doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, min qalbin la yakhsha. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari diri yang tidak pernah merasa puas. Yang keempat, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari doa yang tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.